Salam, selamat pagi. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dan luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat sepanjang minggu yang kami lewati di bulan Oktober ini. Dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober ini. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Berbicaralah pada kami karena kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu kembali. Kita bersyukur hari ini adalah hari terakhir, minggu terakhir, dan kebetulan hari terakhir juga tanggal 31 Minggu. Kita bersyukur bagaimana Tuhan selalu menyertai kita, dan 2 bulan lagi kita akan memasuki Natal, dan semoga kita bisa nanti bersama-sama Natal gereja kita, mengingat sekarang pandemi ini masih ada, dan kita tetap bersyukur karena sudah semakin membaik. Saudara yang terkasih, kita lihat dalam kitab Lukas, cerita Marta. Lukas 10, saudara-saudara yang terkasih, Lukas 10 ayat 38. Di sana berbicara tentang bagaimana Marta yang begitu sibuk melayani Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 38. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dalam yang 40 jelas sekali Marta mengatakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Nah, hanya ada 3 contoh dalam Alkitab yang memberi kita tentang informasi tentang Marta. Dari kisah-kisah ini kita dapat melihat bahwa Marta memiliki seorang adik bernama Lazarus yang Yesus bangkitkan dari kematian, dan seorang adik perempuan bernama Maria. Marta telah menempatkan prioritasnya dalam kisah Lukas 10 ini dan dikoreksi oleh Yesus. Belakangan pada saat perjamuan untuk Yesus di rumah Simon orang kusta, Marta sekali lagi melayani sementara Maria adiknya menyembah Yesus dengan mengurapi kakinya dengan parfum mahal. Marta juga adalah orang pertama yang berlari menghampiri Yesus ketika ia datang ke rumah mereka setelah kematian Lazarus. Saat itulah Marta mengatakan ia tahu Yesus dapat saja menghalangi Lazarus dari kematian, dan bahwa bahkan saat itu Marta tahu ia dapat membangkitkan Lazarus dari kematian. Ia membuat pengakuan iman tentang keilahian Yesus sama kuatnya seperti Petrus yang menerima berkat dari Yesus. Marta tidak salah dalam melayani Yesus. Ya, murid-muridnya juga tidak salah. Para wanita lainnya melayani Yesus dengan cara ini tanpa dikoreksi. Melayani adalah hal yang baik. Tapi Marta telah menaruhnya di tempat yang salah. Masalahnya adalah prioritas, bukan apa yang sedang ia lakukan. Ya, sungguh suatu kehormatan besar untuk menerima Yesus di rumahnya dan untuk mendengar kata-katanya secara pribadi bagi mereka. Marta seharusnya memberi prioritas yang sama kepada kata-katanya seperti Maria. Melayani Tuhan adalah bagus. Memberikan yang terbaik dalam pelayanan itu bagus. Dan itu memang wajib. Ya, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita juga bagus. Dan memang harus kita lakukan itu. Ya, atau memberikan yang terbaik ketika kita belajar, yang kita masih sekolah atau yang kuliah, itu adalah bagus karena kita memberikan yang terbaik. Tapi cerita di sini Yesus datang ke rumahnya. Marta pun sibuk. Ketika dengan bertemu Yesus, kita seringkali sibuk. Banyak sering terjadi ketika kita di gereja ada acara, kita lebih suka di bagian acara. Kita lebih suka pada giliran khotbah kita malah sibuk. Giliran firman disampaikan, kita malah main handphone. Giliran firman disampaikan, kita malah tidur. Giliran firman disampaikan, kita malah tidak konsentrasi. Giliran firman disampaikan, kita malah cakap-cakap di kursi kita.
Ini sering terjadi. Ya, atau kita sibuk dengan hal yang lebih bagus lagi. Kita sibuk pas giliran firman Tuhan akan bicara, firman Tuhan akan disampaikan, kita mulai sibuk. Oh, kita harus sediakan makan siang, kita harus sediakan konsumsi, kita harus sediakan begini. Ya, kita sering lupa bahwa ada prioritas kita. Ada namanya yang utama dan ada namanya yang prioritas. Semuanya penting. Semuanya sangat penting. Tapi kita punya prioritas. Sama seperti Marta, kita mungkin disibukkan dengan hal-hal yang menghalangi kita dari mendengarkan kata-kata Yesus di panjang hari kita. Ya, mungkin untuk mengenali dan berbalik dari hal-hal yang jelas sekali adalah dosa. Tetapi bahkan hal-hal yang baik yang Anda lakukan itu harus dibuat prioritas sehingga tidak ada yang menggantikan tempat mendengar kata-kata Yesus kepada kita. Saudara yang terkasih, selalu siapkan ada tempat prioritas di mana kita hanya mendengarkan kata-kata Yesus. Setiap hari kita punya waktu untuk mendengarkan kata-kata Yesus. Bukan saat kita sudah punya tanggung jawab yang harus dikerjakan, kita malah berdoa dengan alasan Yesus lagi mau berbicara dengan saya. Saudara bangunlah lebih awal. Jika saudara harus kerja jam 8, bangunlah lebih awal. Berikanlah waktu untuk mendengarkan Tuhan. Sehingga saudara tidak punya alasan untuk terlambat datang ke tempat pekerjaan saudara. Jika saudara punya pekerjaan di gereja melayani Tuhan, cepat-cepatlah bereskan pekerjaan di rumah saudara. Sehingga saudara tidak perlu melalaikan pekerjaan yang harus Anda kerjakan di gereja. Jika saudara kerja di perusahaan atau di kantor atau dimanapun itu, janganlah punya alasan karena saudara sibuk. Karena sebagai ibu rumah tangga sibuk mengerjakan ini dan itu sehingga saya tidak bisa tepat waktu datang ke kantor atau ke perusahaan. Ada namanya yang utama dan yang prioritas. Dan yang harus kita lakukan adalah prioritas kita mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan kita sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap itu pekerjaan untuk pelayanan Tuhan. Kita sampai lupa mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Anda perkatakan? Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan kepada Anda dan apa yang Anda katakan? Apakah lebih penting pekerjaan yang Anda lakukan atau lebih penting perkataan Yesus yang Anda dengarkan? Pagi hari ini saudara kita diingatkan, pentingkanlah, prioritaskanlah perkataan Tuhan kepada saudara. Jadi kalau saudara sudah memegang perkataan Tuhan kepada saudara, saya percaya untuk terlambat masuk ke pekerjaan, untuk lalai dalam melakukan pekerjaan ini tidak akan terjadi. Karena apa? Kita sudah memprioritaskan Tuhan kita. Saudara yang terkasih, penting sekali untuk kita spend time atau menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan tanpa harus melalaikan pekerjaan kita yang lain. Ini ceritanya Marta tahu betul Tuhan akan melakukan banyak mujizat. Bahkan dia tahu betul bahwa Lazarus juga akan dibangkitkan. Terlepas dibangkitkan setelah 2 hari kematiannya, 3 hari kematiannya, atau 4 hari kematiannya, atau dibangkitkan pada saat nanti masa akhir zaman. Terlepas dari sedangkal atau sedalam apapun pengetahuan Marta. Tapi pada saat itu Yesus datang ke rumah Marta. Dan Tuhan mengatakan yang paling penting adalah Maria telah melakukan bagiannya. Saudara, kalau lihat di sini di ayat 41, tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya begitu, ditegur saja. Dan dipuji si Marta, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak, terima kasih banyak buat kebaikan Tuhan. Ajar kami seperti Maria Tuhan, yang mengurapimu, yang melayanimu, yang memprioritaskan Engkau, yang memberikan selalu terbaik buatmu Tuhan. Terima kasih Bapa, teruslah berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.